pergerakan Partai Masyumi jangka panjang ya. Cukup untuk bekal membesarkan Partai Masyumi di NTB pada khususnya. Wilayah NTB khususnya Lombok itu sudah mengalami pertama kali kena bencana gempa bumi. Dalam kondisi seperti itu memang kita sangat membutuhkan aksi cepat, yaitu aksi cepat, terutama yang saya merasakan sendiri di kawasan Lombok Utara yang hancur-hancuran, Sembalun, Sambelia. Sebulan itu Pak ya? Ya, Sambelia, termasuk di desa saya sendiri. Desa saya sendiri namanya Batuyang itu kena, sehingga itu perlu aksi cepat. Ya, dalam hal ini saya sangat mengapresiasi kalau gagasan daripada Partai Masyumi ini terwujud. Masyumi barangkali nawa itu awalnya adalah mempersatukan umat Islam di seluruh Indonesia. Sehingga harapan besar kami, karena kita mengingat tahun 1955 itu adalah bagaimana keberhasilan umat Islam, dan mudah-mudahan dengan ini, maka dengan persatuan ini apa yang dijanjikan oleh Allah, innamal mu'minu, bersatunya umat Islam ini, mudah-mudahan nanti rahmat Allah turun sehingga negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun warahun hubud. Selamat datang di Lamulo Show. Fafifa Happy Ending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fafifa di seluruh tanah air, kita kembali lagi di program kita yang tercinta yaitu Lamulo Show ya. Alhamdulillah saya lagi berada di daerah Bali ya. Kita kenal sekali dengan Pulau Dewata ya, di mana ini terkenal sekali pariwisata, dan kegiatan kita lagi ada acara dari Partai Masyumi nih, kegiatan KIM, yaitu kaderisasi inti Partai Masyumi ya. Jadi ini sudah berjalan kurang lebih 4 hari ya, dan spesial ya Lamulo Show ini kedatangan tamu ini saya luar biasa, ini senang sekali ya, karena ini tamunya dari daerah saya, ini dari daerah Lombok ya, dari NTB. Dan bapak-bapak kita ada 8 orang sebenarnya, tapi karena kemarin ada 1 orang sudah pulang ya Pak Basuki ya. Oke, jadi sekali lagi tamu saya adalah dari Lombok, dari NTB. Ini adalah rombongan DPW NTB Nusa Tenggara Barat ya. Dan ini tentu saya tidak hafal nama-nama beliau satu-satu. Kita mulai dari Pak Sekretaris Wilayah nih, perkenalan diri keliling ya, boleh. Nama dan dari daerah, baru nanti saya akan tanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa Pak? Dengan Pak Nanang, kebetulan saya menjadi sekretaris wilayah. Oke, di Lomboknya di mana Pak Nanang? Tempat tinggal di Lombok Timur, di kota Selong, Kecamatan Selong. Oke, silakan lanjut. Pak Basuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya namanya Basuki Raharjo, domisili di Lombok Timur sebagai anggota Masyumi, Pitanum Partai Masyumi. Silamo Srea tahu Sumawa, sila beh gitu, sentabe untuk Dombojo, untuk kita sama-sama bergabung di Partai Masyumi. Oke, terima kasih. Silakan. Jadi kita kenalan dulu nih. Iya, perkenalkan, nama saya Soirin Purwa dari Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali dengan rekan-rekan sejawat kami dari mewakili DPW Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Partai Masyumi, dan kami bersyukur sekali bisa hadir di tempat acara ini, yaitu KIM 6 di Denpasar, Bali. Kami sendiri bernama Wahid Hasan Tohri, alamat di Desa Ksik, Kecamatan Masbagi, Kabupaten Lombok Timur, dan kami bersyukur bahwa kami bisa diundang untuk acara kegiatan yang sangat-sangat bermanfaat ini. Mudah-mudahan juga para pemirsa Viva TV juga akan bisa nanti mendapatkan manfaat dari kegiatan kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Wahid. Silakan Pak. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Pak Wahid. Kesempatan ini dengan baik kita dalam rangka di kegiatan Diklat KIM ya 6 di Bali. Kebetulan kami ini juga ini utusan dari DPW Nusa Tenggara Barat. Kenalkan saja, nama saya Samsul Hadi, alamat lengkap ya Jalan Alamanda Raya,
Blok G nomor 226 BTN Sweta, Kelurahan Turida, Kecamatan Tandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sila minggi. Jadi alhamdulillah kita bisa bergabung niki di program niki, mudah-mudahan niki ke depan dan kita akan follow up niki kegiatan Masumi niki jangka panjang setelah kita balik dari Kim niki di Bali. Jadi dengan ucapan bismillah, mudah-mudahan akan kita tidak lanjuti apapun nanti hasil dan output yang kita harapkan dan kita tindak di lokasi kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silami. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini diberi kesempatan untuk bicara di kesempatan ini. Saya dari Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Lombok Timur ya. Bisa mengikuti KIM ke-6 di Bali ini banyak membuka wawasan saya tentang partai yang akan kita perjuangkan. Mudah-mudahan perjuangan kita ini diridhoi oleh Allah dan Islam berjaya di Indonesia kembali. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bang Ikram. Nah, ini beliau sekaligus panitia di Bali ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama saya asli dipanggil Mulyanto. Cuman di Bali dipanggil Muhammad Akram. Saya berdomisili sekarang di Karangasem. Alhamdulillah saya sudah bergabung juga di Partai Masumi dan saya alhamdulillah sudah ikut di KIM yang kedua di Wonosobo. Sekarang saya ikut lagi di KIM ke-6 di Bali, Denpasar. Insya Allah nanti saya juga insya Allah akan mengajak keluarga saya semua di Lombok untuk masuk bergabung di Partai Masumi insya Allah. Nah, Pak Ikram, Lomboknya di mana? Saya Lomboknya aslinya di Turida. Turida, Lombok Barat ya? Lombok Barat, insya Allah di Mataram, termasuk Mataram. Insya Allah demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Yang pasti di sini ada sekretaris wilayah ini, ya kan? Nah, berbicara Lombok, ya kan? Lombok ini memiliki tokoh-tokoh yang memang besar juga di Masumi. Kita kenal sebagai pahlawan sekarang, ya kan? Bahkan nama nama bandara di NTB juga, ya kan? Lombok International Airport itu dirubah menjadi BIZAM ya, Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. Alhamdulillah. Tokoh-tokoh yang hadir hari ini tentu ya, mulai dari DPW ada Pak Nanang, kemudian Pak Basuki, nanti kita coba bicara ya. Nah, Pak Nanang, apa yang mau disampaikan nih? Ini sudah 4 hari kita berjalan ya untuk kaderisasi inti Partai Masumi di Bali. Apa yang mau disampaikan atau ada pesan khusus kepada masyarakat NTB dari Bapak? Silakan. Khususnya kita dari NTB atau yang berada di Partai Masumi pada saat ini, masalah kesan dan kesan. Alhamdulillah dengan adanya kita ngikuti pelatihan atau diklat inti kader Masumi, itu menambah wawasan bagi kita semua dan yang ingin dan kita harapkan mudah-mudahan Masumi dari tahun 2024 sampai 2028 dan 9 agar kita bisa mengikuti kontestasi pemilu yang akan dilaksanakan di Indonesia ini. Nah, tidak lepas lagi perjuangan kita yang dari tahun semenjak berdirinya Masumi, Partai Masumi yang ada di NTB sampai saat ini dengan susah payah, bahkan kita datang untuk mengikuti KIM ke Denpasar Bali ini, ya dikatakan kita sangat minim dengan biaya operasional, sehingga ya dengan semangat dan perjuangan kita teman-teman yang diinisiasi oleh teman-teman kami yang namanya Pak Basuki,
rupa-rupanya tergugah dan bisa menggugahkan Partai Masyumi di NTB. Sehingga Maaf saya potong Pak Danang. Untuk kepengurusan alhamdulillah DPW sudah lengkap. alhamdulillah untuk kepengurusan sudah struktural sudah. Kebetulan Ya, Pak Abu Bakar nggak hadir ya, ketua kebetulan DPW ya. ketua kita tidak bisa hadir karena ada halangan. Oke. Begitu. Nah, jadi teman-teman kita di pengurus termasuk kami yang 8 orang ini termasuk pengurus-pengurus inti dan itu ya gimana ya kita bilang ya semangat untuk membesarkan Masyumi di NTB, insya Allah bisa mengikuti kontestasi pemilu di tahun 2024 dan sampai dengan 2029 jangka panjang besok. Iya. Pergerakan Partai Masyumi jangka panjang ya cukup untuk bekal membesarkan Partai Masyumi di NTB pada khususnya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Pak Danang? Cukup. Tidak ada ganti-ganti dah. Boleh. Nah, sekarang ke Pak Basuki. Pak Basuki, kita tahu tadi kita terima materi itu dari Dr. Fahmi. Ini bagus sekali ya, bahwa ada program ke depannya nanti ada namanya aksi cepat Masyumi. Artinya kalau ada musibah, bencana ya di mana, nah nanti Masyumi akan coba berkoordinasi. Dan ini tadi kita dengar bahwa insya Allah Pak Sauki mantan Basarnas ya, dan itu mantan Timnas juga akan mensupport kegiatan ini. Nah, itu yang disampaikan. Gimana tanggapannya Pak Basuki selaku orang DPW dari NTB? Silakan. Oke, terima kasih atas diberi kesempatan saya Basuki. Kami sudah mengalami sendiri wilayah NTB khususnya Lombok itu sudah mengalami pertama kali kena bencana gempa bumi. Dalam kondisi seperti itu memang kita sangat membutuhkan aksi cepat, yaitu aksi cepat terutama yang saya merasakan sendiri di kawasan Lombok Utara yang hancur-hancuran, Sembalun, Sambelia. Sebulan itu Pak ya? Ya, Sambelia, termasuk di desa saya sendiri. Desa saya sendiri namanya Batuyang itu kena, sehingga itu perlu aksi cepat. Ya, dalam hal ini saya sangat mengapresiasi kalau gagasan daripada Partai Masyumi ini terwujud. Dan itu termasuk yang di Pulau Sumbawa. Baru-baru sini Pulau Sumbawa kalau tidak salah itu di Sumbawa sebelah selatan itu juga ada gempa yang baru, gitu kan. Sehingga namanya istilahnya bencana ini bisa tidak disangka-sangka. Termasuk di kawasan Sambelia. Malah itu musibahnya bencananya ada 3 jenis. Itu tidak hanya gempa, gitu kan. Termasuk angin puting beliung, gitu kan, termasuk banjir, gitu kan. Itu sehingga dalam hal ini ya sangat apresiasi, gitu. Kalau ada diwujudkan kaitannya aksi cepat tadi ya? Masyumi. Oke, baik Pak Basuki ya kan. Nah kita lihat pergerakan mungkin di daerah, boleh diceritakan ke kami Pak Basuki. Kira-kira apa yang dibutuhkan nih supaya nanti orang pusat juga mendengar ini semua aspirasi dari daerah, yang sehingga nanti pasca KIM atau pasca kaderisasi inti Masyumi ini memang ini tidak berhenti sampai di sini. Betul. Apa kira-kira yang mau dikerjakan di NTB yang bisa disupport dari DPP? Silakan. Oke, terima kasih. Terkait dalam hal pertanyaan ini, memang mari kita wujudkan Partai Masyumi ini tidak saja untuk terkait dengan kontestasi, tapi bagaimana Partai Masyumi itu bermanfaat langsung di masyarakat. Sehingga kami berinisiasi rencana kami, gitu kan, nanti dalam rangka pengembangan anggota termasuk perawatan anggota itu perlu ada pertemuan secara berkala, intensif berkala, sehingga sampai menjelang kontestasi 2029, gitu kan. Dalam hal ini gagasan-gagasan nanti kami harapkan kita formulasikan bersama dengan DPP, gitu ya, terkait dalam hal mungkin kami minta semacam buku saku, gitu kan, panduan lah, gitu panduan silabus gitu yang disusun bersama dengan NTB, kaitannya dalam hal supaya bagaimana Partai Masyumi itu tidak hanya dipilih dalam kontestasi, tapi itu dicintai langsung oleh masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, gitu kan. Sehingga itu untuk menjamin itu proses namanya dicintai, menjamin
untuk pemenangan itu sendiri gitu kan. Barangkali itu sementara. Oke, terima kasih Pak Basuki ya. Jadi tentu DPP akan mencoba, nanti kita akan sampaikan bahwa ini memang menjadi program nasional tentunya ya, supaya skalanya adalah untuk seluruh provinsi gitu ya. Bapak ada yang mau disampaikan Pak? Oke, jadi gini Pak Wahid, apa yang disampaikan oleh Pak Sekretaris Wilayah tadi, Pak Nanang, ada Pak Basuki ya. Nah, saya kepingin tahu 4 hari ini apa yang dicerna ya, sehingga ada oleh-oleh yang dibawa ke Lombok nih ya. Selaku orang DPW tentu nanti akan berbagi ya kepada DPD-nya ya kan, kepada DPC ya kan, begitu juga sampai ke ranting DPRA ya. Silakan Mi, apa yang bersama kameranya ada di sana, silakan. Jadi selama 4 hari kami berada di lokasi KIM ke-6 di Denpasar, Bali ini, ada beberapa banyak hal yang kami dapatkan. Kalau boleh kami review hari pertama itu dari Pak Ketua Umum kemarin, Pak Yani itu sudah memberikan kita banyak sekali sejarah berinya Masyumi, kemudian juga tokoh-tokoh yang sangat berjasa di Masyumi, antara lain Pak Kiai Haji Agus Salim, Wahid Hashim, kemudian juga Kahar Muzakir, dan semua adalah merupakan sosok-sosok Masyumi yang telah berjasa sekali terhadap negara kita, sehingga negara ini masih utuh sampai dengan sekarang ini. Kemudian hal lain juga yang bisa kami tangkap dari penjelasan Pak Ketua Umum kemarin adalah bagaimana seorang Masyumi itu dalam sikap, tutur kata juga tetap juga mengedepankan nilai-nilai Islam sebagai pegangan dan pola hidup kita sebagai warga masyarakat, terutama masyarakat yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan partai kita. Walaupun juga mungkin kita lihat sekarang ini Partai Masyumi yang sudah berdiri hampir beberapa tahun yang lalu, kita berharap sekali supaya ini juga tetap kita lanjutkan, dan kebesaran Masyumi pada tahun 1955 hendaknya juga mampu kita raih sebagai warga Masyumi. Merupakan tanggung jawab kita untuk melanjutkan perjuangan Masyumi tahun 1955 untuk tahun 2024 ini. Kemudian yang hari kedua ya, kami melihat dari penjelasan Majelis Syura Pak Haji Abdullah Wihamahwa kemarin juga telah banyak juga memberikan kita inspirasi tentang bagaimana kita sebagai warga Masyumi yang tetap mengedepankan ketauhidan, yakni akhlakul karimah sebagai pegangan hidup kita. Ini akan mewarnai perjalanan hidup bangsa dan negara dengan tetap juga mengedepankan tauhid, yakni adalah kejujuran, kemudian keadilan yang harus kita perjuangkan. Di mana sekarang ini kita melihat bahwa di saat-saat partai-partai yang sedang atau yang sedang berada di tengah-tengah kita ini ya semua berorientasi pragmatis, kita berharap juga nanti Masyumi akan tampil ke depan yang berorientasi kepada idealisme, yakni adalah dengan nilai ketuhanan. Nah, kemudian yang tadi juga sudah kami ikuti beberapa materi atau sisi dari Pak Dokter juga terkait dengan tanggap darurat juga, kemudian juga tentang kesehatan, kemudian juga yang berkaitan dengan pola kerja dari kader-kader Masyumi nanti. Ini juga merupakan bahan-bahan yang harus kita akan dapatkan yang sebagai warisan, dan kemudian juga oleh-oleh yang harus kita bawa ke masing-masing daerah nanti, khususnya kami di NTB. Mudah-mudahan hari keempat ini akan banyak kita dapatkan nanti ide-ide atau gagasan-gagasan yang hendaknya kami akan coba tularkan kembali ke masyarakat, khususnya yang ada di Dewan Pimpinan Wilayah dan DPD Kabupaten Lombok Timur, kemudian juga DPD Lombok Tengah, DPD Masyumi Lombok Barat, dan DPD Masyumi Kabupaten Lombok Utara. Barangkali itu dulu sebagai gambaran awal dari hari keempat kami ada di wilayah kerja atau di Bali ya, Bali, Denpasar ini. Baik, saya langsung ke kita ini ada saudara kita nih, dia adalah termasuk panitia di Bali, ya kan? Namun dia asli Lombok. Nah, sehingga saya ajak juga bersama-sama untuk menyapa sahabat Pak Vipa semua. Artinya ini boleh dibilang ini sebagai guide kita nih di Bali. Silakan Pak Ikrom, apa yang mau disampaikan Pak? Alhamdulillah, saya diajak sama teman-teman juga di Bali ini sebagai panitia sekarang untuk KIM ke-6 ini. Alhamdulillah di sini banyak-banyak bersyukur kepada teman-teman yang sudah menghadiri daripada KIM ke-6 ini. Alhamdulillah. Kemudian di sini juga bagaimana kita saling bahu-membahu, bantu-membantu
kemudian dengan gini juga pendanaan. Bagaimana nanti mungkin saya usulkan nanti kepada orang-orang tua kami di Lombok ataupun majelis syuro ya, supaya ada UMKM untuk Masyumi ini. Kemudian saya juga alhamdulillah sudah mulai kita Ada produk ya? produk, ada produk kopi, kemudian keripik, ya saya dan teman-teman. Kemudian ada ini Keren, semua dari produk kami juga, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti asbab ada produk UMKM ini kita bisa saling membantu, kemudian bisa meringankan daripada nanti kalau ada di tempat atau di provinsi lain mengadakan daripada apa namanya daurah atau KIM ini, alhamdulillah bisalah sedikit meringankan untuk berjalannya daripada KIM nanti. KIM ke-7 ya dan seterusnya KIM ya. ke-7 dan seterusnya. Oke, saya sedikit menanggapi mengenai masalah apa namanya UMKM ya, usaha menengah ya kan, mikro ya. Jadi usaha UMKM ini memang harus ada. Mungkin sifatnya nanti ya, jadi bisa terbentuknya di DPP, kemudian kita juga pernah dengar juga kemarin kan ada koperasi juga akan mau dihidupkan ya kan. Kemudian nanti misalnya contoh mau belanja pulsa mau apa itu nanti Masyumi juga sudah punya robot biru ya, robot biru, jadi nanti kita bisa beli listrik di situ. Administrasinya lebih kecil daripada yang tempat yang lain ya. Nah ini kita harus dukung itu ya Bang Ikram, dan insya Allah apa yang disampaikan tadi usulnya saya rasa ini luar biasa, dan ini memang harus diakomodir, kita sama-sama dukung tentunya untuk UMKM ya. Yang sedikit lagi mungkin nanti berapa persen dari UMKM ini bisa disumbangkan untuk disumbangkan ke Baitul Mal Masyumi. Masya Allah, supaya lebih cepat lagi Masyumi ini untuk lebih besar lagi, insya Allah. Itu aja harapan saya nanti kepada teman-teman di Masyumi, insya Allah. Oke, luar biasa. Ada yang mau ngomong lagi? Silakan Pak. Silakan. Mungkin imbauan dulu. Sebelum penutup. Terima kasih untuk Wafifa TV itu kan untuk menayangkan ini. Ya, saya himbau khususnya bagi masyarakat Dombojo gitu kan, yang ada di Dompu, di Bima gitu kan, ya termasuk Tahu Samawa yang ada di Kabupaten Sumbawa maupun Kabupaten Sumbawa Barat gitu kan. Ayo kita menyatukan diri, menguatkan diri untuk bergabung di Partai Masyumi. Insya Allah kita rebut yang namanya itu keberuntungan di akhirat. Tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Barangkali itu. Silakan. Saya tambahkan sedikit. Kepada rekan-rekan kami ataupun generasi kami yang ada di Wafifa TV yang kebetulan juga menonton acara ini, perlu diingat bahwa Masyumi adalah merupakan panjangan dari Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang telah memenangkan pemilu yang terbersih dan paling demokratis pada tahun 1955. Untuk itu kembali lagi kita ingatkan bahwa Masyumi harus tetap kita tegakkan, karena ini merupakan warisan bangsa yang harus kita perjuangkan. Mudah-mudahan juga Partai Majelis Syuro Muslim Indonesia akan tetap berjaya di Indonesia, yang akan mau merubah peta demokrasi dan pemerintahan yang bersih dan sehat. Barangkali sebagai himbauan dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kesempatan kepada kami untuk menyampaikan. Jadi yang perlu kami sampaikan bahwa ini tentunya ada hasil output yang kita harapkan ya dari hasil diklat kita tim 6 ini dari Bali. Salah satunya adalah, jadi harapan kami juga bahwa bagaimana nanti gebrakan kita Masyumi di daerah itu terutama untuk pendekatan kepada kaum milenial kita yang muda. Karena terus terang saja kaum muda kita ini agak jauh ya dengan program ini, lebih kepada program-program sifatnya nasional yang partai-partai nasional. Jadi menggerakkan pemuda ini tentu harapan kita untuk generasi berikutnya.
Karena selama ini kan banyak Masyumi Duduki orang ya sudah dibilang lansia juga masuk juga lah 50-60 tahun, jadi tentu ada generasi berikutnya. Dalam rangka itu tentunya ini yang paling banyak yang kita miliki di masyarakat dan itu yang potensial sekali sebetulnya. Nah, pendekatan ini sangat penting yang kita lakukan, ini juga jadi PR kita juga dalam rangka ke depan. Dan yang berikutnya juga yang kami harapkan juga Masyumi ini tentunya kita bentuk bukan hanya sekedar untuk bentuk. Nah, karena ini kita tahu bahwa Masyumi ini adalah partai politik Islam, partai yang sifatnya dakwah, ya fisabilillah. Tentunya juga dengan kepengurusan nanti juga akan terbentuk untuk berikutnya supaya tidak terjadi pertentangan idealisme yang ada di partai. Karena terus terang aja banyak partai kita, partai politik kita yang partai Islam tuh banyak yang terjadi pertentangan sehingga terjadi perpecahan. Nah, ini salah satu juga harapan kita lewat Masyumi ini supaya menyatukan semua. Nah, termasuk nanti memberikan pelayanan juga kepada masyarakat yang tingkat basis yang betul-betul miskin, pelayanan itu yang juga salah satu yang kita harapkan dari juga hasil pelatihan kita ini. Karena syukur alhamdulillah dengan diklat pelatihan selama 4 atau 5 hari di Denpasar ini ada cukup membantu menambah wawasan dan pikiran, dan untuk akan kita tindak lanjut nanti di masing-masing kita terutama di Nusa Tenggara Barat. Terus terang aja kita harapkan niki para adik-adik kita ya yang yang milenial yang kecilnya, mari bangun semangat kita ya kan dengan Masyumi. Mudah-mudahan dengan bismillah Masyumi kita bisa jaya, bisa berkembang, dan apapun nanti program juga akan kita perhatikan dalam rangka untuk pemberdayaan masyarakat, termasuk masyarakat yang miskin. Saya pikir itu ada dulu sekedar tambahan nih. Dan setuju ya apa yang disampaikan oleh beliau. Memang kita bicara persentase kaum Z, kaum milenial adalah sudah mencapai hampir 60% ya. Jadi pemilu berikutnya nanti mungkin bisa lebih tinggi lagi, bisa 70% ya untuk 2029. Jadi ini PR-nya mami-mami semua nih di Lombok tentunya, supaya kita benar-benar bekerja mengedukasi kepada anak-anak muda supaya mereka mau masuk dalam politik, mau berbicara politik, melek politik. Karena apa? Mohon maaf ya, politik ini kadang-kadang dimanfaatkan oleh pihak-pihak luar sana itu bahwa oh politik itu licik ya kan, oh politik itu kotor, padahal itu adalah permainan yang mohon maaf ya, yang menyuci otak kita atau membrewes kita, padahal itu tidak benar ya. Jadi sesungguhnya dalam perjuangan itu kalau kita belum masuk politik belum sempurna katanya ya. Baik Bapak, sebagai penutup silakan apa yang mau disampaikan. Iya, terima kasih. Satu hal yang terpenting kita sebagai umat Islam terutama di NTB, Nusa Tenggara Barat, yang sudah terkenal dengan satu slogan 1000 masjid. Pulau 1000 masjid. Maka sudah barang tentu kita diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Innamal mu'minuna ikhfatun fa aslihu baina akhwaitum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah berbicara di sini sesungguhnya kita adalah saudara, umat Islam adalah saudara. Maka satukanlah di antara saudara-saudara kita apabila ada selisih. Bertakwalah kepada Allah la'allakum turhamun, supaya kamu mendapat rahmat. Artinya apa? Apabila kita tidak mau bersatu, jangan berharap rahmat Allah akan turun. Dengan satu kepentingan di sini setelah adanya partai Masyumi, barangkali nawaitu awalnya adalah mempersatukan umat Islam di seluruh Indonesia. Sehingga harapan besar kami, karena kita mengingat tahun 1955 itu adalah bagaimana keberhasilan umat Islam, dan mudah-mudahan dengan ini, maka dengan persatuan ini apa yang dijanjikan oleh Allah, innamal mu'minu, bersatunya umat Islam ini, mudah-mudahan nanti rahmat Allah turun sehingga negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun warahun hubud. Matur nuwun. Masya Allah, tampiasi ya. Baik, sahabat PPI, Mami ada yang mau disampaikan? Cukup ya. Baik, sahabat PPI di seluruh tanah air, program Lamuluso kali ini sekali lagi ini mami-mami saya nih, orang tua saya dari Lombok, yang kebetulan saya orang Lombok yang domisili di Depok ya, di Jawa Barat. Jadi saya mewakili dari Jawa Barat tentu hari ini.
Dan sekali lagi terima kasih nggih semua nggih. Mudah-mudahan nanti kita ketemu di KIM yang ke-7. Harapan saya ada di NTB nih. dan insya Allah nanti saya akan berusaha untuk membersamai teman-teman semua ya, mami-mami semua ya. Baik sahabat Pak Pipa, Salamuloso, terima kasih atas waktu dan atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tutup dengan yel-yel tentunya ya. Masumi memanggil menang. Masumi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo. Hah? Oke. Ini berapa ini yang? Ini 8. Kalau yang ini? Ada orang di sini. Jadi ini produk teman kita. Termasuk saya sudah mengambil buku ini, mengambil buku ini, sama mengambil buku ini, Nah, mudah-mudahan menambah wawasan kami sebagai peserta dalam rangka pengimplementasian